Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zakia Amini dengan NIM 22030105997. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang pembangunan sistem informasi manajemen data Posyandu di Posyandu Binangkit. Mengapa kami mengambil proyek pembangunan sistem informasi manajemen data Posyandu? Karena di Posyandu Binangkit, pencatatan balita, ibu hamil, lansia itu masih menggunakan manual. Begitupun dengan riwayat kunjungan, ibu hamil, balita, dan lansia itu juga masih menggunakan pencatatan manual di buku tulis. Sehingga apabila puskesmas membutuhkan data, itu harus mencari-cari lagi dan agak lama untuk mencarinya. Dan juga terjadinya data tidak lengkap dan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu dibutuhkan web sistem informasi manajemen data Posyandu agar dapat mengurangi kesalahan tulis, memudahkan pencarian data, dan memudahkan berbagi data gitu. Dan juga meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Selanjutnya deskripsi proyek. Apa saja fitur yang ada di manajemen data Posyandu? Yang pertama, kader bisa mencatat data balita, data lansia, data ibu hamil. Lalu kader juga bisa memasukkan riwayat kunjungan balita, riwayat kunjungan ibu hamil, riwayat kunjungan lansia. Nah, di sana biasanya kader mencatat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, itu di buku catatan. Kalau sekarang kader dapat mencatatnya langsung di ponsel. Jadi bisa mengurangi limbah kertas. Lalu terdapat fitur laporan otomatis. Jadi bila mana kader membutuhkan data tentang balita ibu hamil, kader bisa langsung mengunduhnya saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilya Nur Aini dengan NIM 22030101476. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan keuntungannya. Nah, yang pertama itu akuransi tinggi, yaitu data menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, akses lebih mudah. Jadi monitoring data kesehatan masyarakat lebih real time. Oke, selanjutnya dukungan lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan kertas. Dan terakhir efisiensi operasional, yaitu mempercepat proses administrasi dan pelaporan. Selanjutnya ruang lingkup dan batasan. Nah, untuk ruang lingkupnya yaitu pengembangan sistem informasi untuk pengolahan data Posyandu yang mencakup pencatatan data kesehatan dan pengolahan kunjungan serta penyusunan laporan secara otomatis. Selanjutnya batasan, yaitu fokus proyek hanya pada pembangunan dan pemeliharaan sistem tanpa mencangkup kontrol kualitas yang mendalam dan risiko di luar permintaan perubahan. Nah, hasil yang diharapkannya yaitu dari proyek ini adalah peningkatan efisiensi dan akurasi data serta percepatan proses layanan kepada masyarakat. Selanjutnya arsitektur dan teknologi, yaitu yang ke-1 front end, sistem antarmuka pengguna yang intuitif, formulir pencatatan untuk data balita, ibu hamil, dan lansia, serta tampilan laporan perkembangan kesehatan. Sistem ini juga dilengkapi dashboard untuk memonitor data kunjungan dan aktivitas Posyandu. Selanjutnya back end, pengolahan data secara otomatis dari input pengguna, validasi data kesehatan, dan penjadwalan pengiriman laporan otomatis, serta disediakan untuk integrasi dengan sistem lain yang diperlukan. Dan terakhir itu database menyimpan data secara terstruktur untuk memungkinkan pembaruan riwayat kesehatan peserta serta pengolahan data dan kunjungan dan hasil pemeriksaan kesehatan. Sistem ini juga mendukung query cepat
untuk efisiensi pengambilan data. Nah, selanjutnya rencana kerja dan jadwal proyek, yaitu durasi waktunya itu 90 hari. Yang pertama itu analisis dan desain. Itu terdiri dari 5 hari, dan desain aplikasi itu menghabiskan waktu 6 hari, pemrograman menghabiskan waktu 20 hari, testing menghabiskan waktu 2 hari, instalasi selama 1 hari, dokumentasi selama 25 hari, training selama 1 hari, administrasi menghabiskan waktu selama 15 hari, pemeliharaan menghabiskan waktu selama 8 hari, dan tambahan kerja meeting menghabiskan waktu 7 hari. Selanjutnya estimasi anggaran proyek. Nah, yang pertama itu ada analisis desain sistem, itu menghabiskan estimasi biaya sebesar 1 juta, dan desain aplikasi menghabiskan biaya 1 juta, pemrograman menghabiskan estimasi 5 juta, testing menghabiskan 1,5 juta, instalisasi menghabiskan 2,5 juta, dokumentasi menghabiskan 1,5 juta, training menghabiskan 1 juta, administrasi menghabiskan biaya 1 juta, pemeliharaan menghabiskan waktu 1 juta, tambahan kerja plus meeting dan lain-lain menghabiskan 5 juta. Nah, totalnya itu sekitar 50 juta. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.